Sumber Daya Manusia di pertemuan ke-11 hari ini dengan materi pengembangan karir. Setelah kita kemarin pada pengembangan sumber daya yang terdiri dari 2 kegiatan inti, yakni pendidikan dan pelatihan sebagai penyiapan pegawai untuk melakukan pekerjaannya atau penyesuaian. Nah, dalam pengembangan karir ini merupakan tindak kelanjutan dari langkah atau tahap dalam pengembangan SDM dalam manajemen sumber daya manusia, yakni pengembangan karir. Karir ini adalah sebuah kemajuan yang diperoleh dalam masa pekerjaan, sehingga karir seseorang logikanya harus ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, pengertian pengembangan karir ini ada yang mengartikannya secara tradisional atau lama, atau kadang lebih terbatas dengan kenaikan pangkat. Tapi pada pengertian modern, karir itu bukan hanya sekedar kenaikan pangkat saja, termasuk peningkatan kemampuan keterampilan seorang pegawai. Begitu juga nanti kalau kita kaitkan di sekolah. Jadi kalau nanti secara lama kenaikan pangkat itu diartikan, karir itu diartikan sebagai kenaikan pangkat yang mulanya pangkatnya guru menjadi kepala sekolah. Tapi karena terbatasnya formasi kepala sekolah, tidak semua guru akan menjadi kepala sekolah. Nah, dalam konsep modern, peningkatan kemampuan kerja mereka, kompensasi mereka, kepuasan dalam bekerja, termasuk dari karir. Nah, ada beberapa tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pengembangan karir, baik yang dari segi pegawai yang bersangkutan, juga pihak organisasi atau lembaga di mana tempat seorang pegawai bekerja. Nah, dalam kehidupan seseorang ada tahap-tahapan karir. Ini sekaligus kita ingin mengkaitkan dengan mengintegrasikan ajaran agama. Jadi usia produktif itu dimulai sekitar umur 17 tahun sampai dengan 60 tahun sekarang kalau PNS. Jadi kalau setelah 17 tahun mereka bisa mengikuti promosi di tamat SMTA, SMA atau aliyah. Nah, tapi dalam masa perkembangan itu di awal-awal mereka melakukan penyesuaian di awal bekerja. Jadi karirnya itu anggaplah biasa-biasa saja, masih staf, tapi makin lama nanti kenaikan pangkatnya semakin bagus, kompensasi semakin baik, kesejahteraan juga, kemampuan bekerja juga. Tapi ada sebuah pelajaran dari Nabi Muhammad SAW, jadi karir itu akan kelihatan pada usia 40 tahun, sewaktu beliau diangkat menjadi rasul. Jadi dapat diprediksi kalau kemampuan seseorang itu sampai 40 tahun masih hanya seperti itu saja, kemungkinan besar untuk peningkatan karir berikutnya tidak begitu maksimal kalau dia memang menampakkan pada usia sebelum 40 tahun itu kurang maju. Nah, jadi ini memotivasi kepada kita, selagi Anda masih usia produktif, nanti kalau sudah bekerja atau merintis usaha, seriuslah untuk pengembangan diri, untuk pengembangan karir, agar dapat memperoleh yang terbaik. Nah, kemudian dalam pengembangan karir ini ada beberapa peran, bukan hanya oleh organisasi saja, termasuk bagaimana peran individu, pimpinan dan manajer dalam usaha pengembangan karir. Karena ini istilahnya harus gayung bersambut, kebersamaan dari ketiga pihak. Nah, untuk membahas sampai pada ini nanti kita ada presentasi dari kelompok 3. Saya cek sambil kehadirannya. Muhammad Ilmi sudah hadir? Hadir, Pak. Hadir Muhammad Ilmi. Kemudian Muhammad Fadila.
Hadir, Pak. Oke, kemudian Siti Habibah. Hadir, Pak. Habibah, Nizar Zaid, ada 2 perangkat nih ya. Kemudian Yapi Aulia. Yapi Aulia belum masuk ya. Halo, Yapi Aulia. Ini kalau boleh info dari kelompok ini, Yapi Aulia ini di mana tempat tinggalnya ini? Lokasinya? Apa kesulitan sinyal? Ada yang tahu? Ada yang tahu Yapi Aulia di mana lokasi dia ikut kuliah? Yafi Aulia ada di Hulu Sungai Selatan, Pak, Amuntai. Oh, Sungai Utara ya, Amuntai. Tapi kan dia Amuntai di mananya ya kira-kira sehingga agak lambat masuk ini ya. Apakah ke pedesaan sehingga mungkin ada gangguan? Kita tunggu nanti sampai 5 menit lagi. Muhammad Khatami Anwari. Hadir, Pak. Hadir, oke. Yang mengajukan pertanyaan, Nurul Jannah ada. Kemudian Muhammad Rapip, M Rapip ada. Kemudian Ahmad Fajar belum juga ada ya. Oke, berarti masing-masing satu orang belum ada. Baik, yang bertindak sebagai moderator adalah Muhammad Ilmi. Kemudian yang mempresentasikan adalah Siti Habibah. Silahkan Muhammad Ilmi dipandu presentasi dan tanya jawabnya. Yang untuk share screen yang bertugas adalah Nizar Zaid ya. Inggih, Pak. Iya, silahkan. Sambil dicoba Nizar Zaid untuk share screen-nya. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi sebagai ketua sekaligus pemandu dari pemakalah kelompok 3 yang berjumlah sekitar ada 5 orang, yakni ada si Muhammad Nizar Zaid, ada si Siti Habibah, Muhammad Khatami Anwari, dan Yafi Aulia. Sebelum memulai materi kali ini, marilah kita bersyukur terlebih dahulu karena kita dapat dipertemukan tanpa ada halangan dengan gangguan jaringan, insya Allah, amin ya robbal alamin. Dan juga alhamdulillah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita hidup sampai detik kali ini. Kalau pula salawat serta salam kepada Nabi kita junjungan Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jualah bisa sampai memeluk agama Islam yang damai ini. Untuk kali ini kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul pengembangan karir. Nantinya akan ada dengan subjudul pengertian pengembangan karir, perbedaan konsep karir dari tradisional dan konsep modern, tujuan dan manfaat pengembangan karir, tahap-tahap karir, dan terakhir peran individu, manajer, dan organisasi dalam pengembangan karir. Sebelum kita memulai materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah bertugas silahkan untuk memaparkan materinya. Nama saya apa itu pengembangan? Mungkin agak dekat Siti Habibah, mikrofon Anda agak jauh. Apa itu pengembangan karir? Pengembangan karir di sini
proses yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka melakukan perubahan status posisi atau kedudukan orang yang ternaung di dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya perbedaan konsep karir tradisional dan konsep karir modern. Nah, kalau model karir tradisional di sini yaitu lebih kaku atau fleksibel. Artinya hanya fokus pada pengembangan karir untuk satu pekerjaan saja. Namun beda halnya dengan pengembangan karir modern yang dituntut untuk fleksibel, bisa ditempatkan di posisi dimanapun dan dalam apapun. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengembangan karir. Di sini tujuan pengembangan karir yaitu memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dan tujuannya di sini dan manfaatannya di sini yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dan meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Yaitu tahap karir. Tahap-tahap karir di sini yaitu ada karir awal, pertengahan, dan akhir. Dilanjutkan share screen-nya berikutnya. Masih lanjut lagi, itu sudah lewat. Ya, dilanjutkan. Nah, karir awal di sini tidak selalu berjalan mulus masalah. Nah, masalahnya di sini yaitu bisa dengan frustasi dan ketidakpastiannya disebabkan harapannya tidak sesuai dengan realitas yang ada dan adanya penyeliaan yang tidak kompeten dan insentivitas terhadap aspek politis organisasi, kegagalan dalam memantau lingkungan internal dan eksternal, dan mengabaikan kriteria sesungguhnya untuk mengevaluasi kinerja dari karyawan yang baru atau baru. Terus yang kedua itu karir pertengahan. Karir ini apa ya? Cara untuk menyikapi masalah yang ada di karir itu dengan melatih karyawan pada karir pertengahan untuk membina karyawan yang lebih senior. Selanjutnya yaitu karir akhir pada terhadap atau pendidikan dan pensiun di pengembangan karir individu yang produktif dapat memikul peran senior atau manajemen puncak atau mungkin tetap sebagai kontributor dalam kepemimpinan dalam tahap individu menjadikan diri. Selanjutnya yaitu peran individu, manajer, dan organisasi dalam pengembangan karir. Nah, di dalam ketiganya tersebut di sini saling berhubungan. Yang pertama, peran pertama menerima tanggung jawab untuk karir sendiri, kedua memahami minat, keterampilan dan nilai personal, ketiga yaitu mencari informasi dan rencana karir, yang keempat membangun tujuan dan rencana karir, yang kelima memanfaatkan peluang pengembangan, yang keenam menjalin hubungan baik manajer tentang karir sendiri, yang ketujuh yaitu mengikuti seluruh rencana karir realistis. Yang manajer itu berikan tempat kerja yang cukup dan memberikan dukungan dan penilaian pengembangan. Yang Dilanjutkan share screen-nya, slide berikutnya. Ya, lanjut. Turut berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir. Yang keempat itu mendukung secara penuh mengenai rencana pengembangan karir. Dan yang terakhir yaitu peran organisasi
mengkomunikasikan misi, kebijakan, dan prosedur. Yang kedua, memberikan peluang dan pendidikan. Yang ketiga, memberikan instruksi karir dan program karir. Yang keempat, menawarkan satu keanekaragaman pilihan karir. Nah, mungkin itu saja dari saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Nizar share screen-nya. Baik, mungkin itu saja tadi dari pemateri kami dari Siti Habibah. Mungkin dari beberapa ada yang sedikit jeli dengan pendengaran kalian, karena mungkin pada jaringan Siti Habibah ada sedikit kendala jaringan. Untuk kepada para penanya, silahkan melontarkan pertanyaannya dengan prosedur yang ada. Kepada penanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengenai konsep pengembangan karir secara tradisional, dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya itu tergantung sepenuhnya pada organisasi atau yang seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu kenaikan pangkat. Kemudian dalam pengembangan karir secara modern itu lebih kepada individu atau karyawan yang bersangkutan atau peningkatan kemampuan dari karyawan. Nah, yang ingin saya tanyakan, berdasarkan konsep modern ini, apa cara yang dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing dari karyawannya? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kepada pertanyaan selanjutnya, silakan kepada Muhammad Rafiq. Silakan, bisa dimulai Rafiq. Tidak berfungsi audio mikrofon Anda itu. Sudah Anda buka, cuma mungkin mikrofonnya yang tidak berfungsi. Dilepas saja Rafiq, mungkin Anda langsung ke HP-nya saja tanpa headset. Bisa Rafiq, ada memiliki gangguan? Moderator, mungkin kita pindah ke Ahmad Fajar dulu. Bapak, mohon maaf Pak, kemungkinan Muhammad Rafiq ini ada kendala di HP-nya Pak. Jadi mikrofonnya itu lagi rusak. Oh iya. Iyalah, kita ganti yang lain saja dulu, Ahmad Fajar. Ya, mungkin kepada Ahmad Fajar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan waktunya. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan di karir awal. Jadi
di karir awal itu kan kita akan mendapatkan masalah-masalah seperti dan yang sebagainya. Itu kan akan menyebabkan apa namanya nih, ke semangat dari dalam diri karyawan itu akan menurun. Nah, bagaimana cara organisasi agar meningkatkan semangat karyawan ketika mengalami down dan agar mereka terus berkembang tanpa memikirkan masalah itu? Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rapip belum bisa, mungkin diganti saja, ditawarkan nanti Rapip bertanya di kesempatan yang akan datang. Ya, bisa begitu moderator ya? Ya, Pak. Ya, mungkin tadi seperti yang kata Bapak, mungkin Muhammad Rafiq akan bertanya di kesempatan yang akan datang. Baik, untuk para penjawab mungkin agak bersiap-siap terlebih dahulu menanggapi jawabannya kepada Muhammad Izal Zaid, Yafi Aulia, dan juga Muhammad Fatami Anwari. Dan untuk selanjutnya mungkin di bagian sekretaris mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya. Ditawarkan saja dulu Muhammad Ilmi, siapa yang mau menggantikan kesempatan bertanya dari Muhammad Rafiq, bertukar dengan kelompok lain. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, menggantikan posisi Muhammad Rafiq, silahkan untuk bertanya. Atau setelah ini, nanti setelah dijawab, nanti ada yang berikutnya. Jadi sekretaris saja dulu diulang. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Nurul Jannah. Jadi pertanyaannya adalah, berdasarkan konsep tradisional, apa saja cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing karyawan? Iya. Yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua dari Ahmad Fajar, bagaimana cara perusahaan dalam meningkatkan semangat karyawan ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi pekerjaannya? ya. Silakan moderator. Baik, selanjutnya ini masih ada satu pertanyaan lagi ya yang bisa menggantikan pertanyaan dari Muhammad Rafiq. Jadi para audiens yang lain bisa mungkin dipikirkan lagi untuk bertanya. Jadi untuk menjawab, silahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi. Kepada Muhammad Nizar Zaid, silahkan menjawab. Dibuka suaranya, Izar. Iya, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izar Zaid. Di sini saya selaku salah satu pemateri, salah satu dari kelompok 3 yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Jannah. Yang mana pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Pada konsep modern, apa cara yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari setiap karyawannya dalam pelaksanaan pengembangan karir? Nah, jadi sebelumnya di sini saya ingin meralat dari pernyataan yang terdapat dari pertanyaan Nurul Jannah, yang mana beliau mengatakan bahwa pada konsep modern ini karir tidak tergantung oleh organisasi, tetapi lebih kepada individu atau karyawan yang bersangkutan. Nah, jadi pada konsep modern ini bisa lebih tepatnya jika dikatakan dalam pengembangan karir karyawannya itu tidak sepenuhnya tergantung oleh organisasi atau perusahaan. Jadi bukan tidak tergantung sama sekali, melainkan tidak sepenuhnya. Nah, karena jika organisasi atau perusahaan tersebut membiarkan begitu saja kepada para karyawannya,
akan ditakutkan dalam pengembangan karir tersebut menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut. Dalam artian melenceng dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, maka dari itu, pada konsep modern ini, ada cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawannya dalam pelaksanaan pengembangan karir, yaitu melalui Departemen Personalia atau Manajemen Personalia, yang mana peran dari si personalia ini mengarahkan pengembangan karir agar menguntungkan organisasi dan karyawan itu sendiri dengan mengadakan program-program latihan dan pengembangan bagi para karyawan. Departemen personalia ini pula membantu serta memberi dukungan dengan manajemen, memberikan umpan balik kepada karyawan yang sedang berproses dalam mengembangkan karirnya, serta membangun suatu lingkungan kerja yang saling mendukung dalam artian kerjasama yang kuat, guna meningkatkan kemampuan dan keinginan karyawan dalam melaksanakan pengembangan karir tersebut. Nah, jadi pada konsep modern ini, perusahaan memberikan bantuan serta perhatian terhadap karyawannya dalam mengembangkan karir melalui Departemen Personalia atau Manajemen Personalia. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya untuk pertanyaan Fajar, silahkan untuk dijawab dari Muhammad Khadam Anwari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan tugas ini kepada saya. Ya, saya akan langsung saja jawab pertanyaan dari saudara Fajar masalah karyawan yang down atas di awal-awal akibat kerjanya itu. Nah, jadi apa saja langkah perusahaan dalam mengatasi hal itu? Yang pertama adalah apresiasi dulu kinerja karyawan itu, jangan langsung di judge atau langsung ditekan buruk, dipandang buruk atas kerjanya itu. Nah, apabila ditekan langsung di judge buruk, maka mentalnya down. Dampingi itu dalam hal seperti itu mereka perlu ada perhatian, perlu diberikan atas kerja tersebut. Mereka harus dampingi apa-apa yang masih belum bisa. Selanjutnya, bangun kepercayaan mereka. Kepercayaan ini sangat penting bagi mereka apabila dalam hal tersebut, apabila mereka percaya apabila mereka telah memiliki kepercayaan yang kuat, maka mereka akan bisa membangun kinerja itu dengan bagus. Selanjutnya, beri bantuan. Jadi mereka bisa diberi bantuan apa saja yang terjadi masalah terjadinya tersebut. Nah, mungkin itu saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk kepada para audiens yang ingin menambahkan, silahkan untuk menambahkan. Dan apabila kepada saudara penanya yang tadi ingin menambahkan jawaban mereka atau kurang puas dengan jawaban mereka, bisa juga menyampaikannya lewat form ini. Silakan kepada para audiens. Silakan ada audien atau mungkin tanggapan dari yang punya pertanyaan dulu.
Halo, silahkan yang punya pertanyaan Nurul Jannah dan Ahmad Fajar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Nizar Zaid yang telah menjawab pertanyaan dari saya dan mudah dipahami. Terima kasih. Ahmad Fajar. Halo Ahmad Fajar. Anda punya pertanyaan bagaimana terhadap jawaban dari Muhammad Khatami Anwari. Ya, terima kasih atas Atami Anwari untuk jawabannya. Mungkin masih bisa saya pahami. Oke, sudah. Oke, mungkin moderator dipandu apakah ada dari para partisipan atau dari kelompok Anda? Kepada para audiens yang ingin menambahkan, silakan untuk mengacungkan tangannya atau langsung saja mengaktifkan audionya untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan siapa yang ingin ditambahkan. Juga kepada Muhammad Rafif, kalau misalkan bisa untuk bertanya, silahkan aktifkan audionya. Terima kasih. Ya, silakan. Masih belum terdengar, Rafif, suara Anda. Silakan Muhammad Rafif, Anda bicara. Oke, Anda masih mengalami gangguan Rafifnya nampaknya ya. Oke, tidak apa-apa, moderator diambil alih saja. Oke, baik. Sudah jam 07. Apakah memang tidak ada audiens yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan teman yang tadi atau memang ada? Kalau memang tidak ada, Ilmi dikembalikan saja ke saya, Ilmi. Baik, kalau misalkan saya lihat tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, jadi saya mempersilahkan kepada Bapak untuk menambahkan dari pemateri yang menurut Bapak kurang dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Ya, saya ingin juga menambahkan ya dari materi pengembangan karir. Jadi pengembangan karir ini ya sebelumnya harus didahului dengan perencanaan karir. Jadi sejak kita melakukan rekrutmen, ya, kemudian yang bersangkutan diterima dan diberikan penempatan atau penugasan, ya pimpinan atau manajer sudah memikirkan bagaimana ya melakukan perencanaan karir dari karyawan atau pegawai yang diterima. Tadi benar seperti kata kawan Anda tadi, jawabannya jangan diserahkan sepenuhnya kepada karyawan tersebut. Nanti akan banyak ketidaksesuaian ya dengan pihak perusahaan. Nah, jadi di dalam konsep pengembangan karir itu nanti kalau Anda mau perdalam, ya ada istilahnya dengan pengembangan perencanaan karir. Dan kita juga ya secara pribadi nanti kalau sebagai seorang pekerja atau pegawai, karyawan, ya ada rencana yang kita miliki dalam karir kita. Jadi bahasa Banjarnya itu ya sambil jalan itu tidak bagus, apalagi dilakoni saja seadanya ya itu menunjukkan kita tidak memiliki
perencanaan. Nah, tentu kan semua kita sebenarnya ingin ya kita itu lebih baik ya. Nah, lebih baik ini terutama dalam melakukan pekerjaan. Konsekuensinya nanti sampai kepada ya mungkin yang secara material pada kompensasi ya. Kemudian juga secara psikologis adanya kepuasan kerja. Nah, itu ya. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi selain untuk memenuhi nafkah, juga ada kepuasan hati kita. Nah, mudah-mudahan kita selaku umat Islam, kita juga menganggap, ya, menanamkan dalam diri bahwa bekerja itu adalah ibadah. Ya, nah itu yang paling perlu dipenuhkan pada bahasa di kurikulum itu integrasi nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi karir ini ya bisa nanti bersifat struktural, juga bisa bersifat individual. Jadi struktur tadi pada lembaga organisasi. Jadi contohnya tadi pada karir konsep lama, yakni dengan kenaikan jabatan, pangkat, tapi secara individual termasuk nanti kepuasan. Nah, terkadang orang dalam pandangan lama tadi saya sebutkan, karir itu lebih menekankan pada jumlah ya, kompensasi atau imbalan atau uang yang diterima. Kan memang logikanya seperti itu. Semakin tinggi jabatan seseorang, ya, semakin banyak uang yang diterima. Sebenarnya uang yang diterima itu adalah imbalan dari tanggung jawab dan kinerja yang dilakukan. Jadi nanti tidak baik kalau ya secara tradisional itu gajinya tinggi tapi ya pekerjaannya tidak dilakukan dengan baik. Nah, itu akan menjadi bahan pembicaraan. Nah, begitu juga pada aspek modern, ya, paradigma baru, karir itu sebenarnya adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme ini ya letaknya adalah penunaian kewajiban. Jadi mungkin kita buat paradigma terbalik, selama ini kita mungkin menuntut hak baru melaksanakan kewajiban. Nah, dalam paradigma profesional, penunaian kewajiban yang diiringi dengan penunaian pemerolehan hak. Ya. Nah, itu. Kemudian saya ingin membandingkan antara konsep karir tradisional, paradigma lama dengan paradigma baru. Nah, dari segi organisasi, biasanya pada paradigma lama itu karir itu terkait dengan birokrasi, ya urutan. Dulu istilahnya dengan dalam kepegawaian itu daftar urut kepangkatan. Nah, logikanya ya pangkat mungkin Anda di manajemen kepegawaian sudah belajar, ya. Ada namanya daftar urut kepangkatan. Acuannya adalah ya saya singkat Pajam Lapu. Nah, itu singkatan saya saja biar lebih mudah. Yang pertama pertimbangannya pangkat. Siapa yang paling pangkat paling tinggi, dialah karir yang paling tinggi. Kemudian pangkat, kemudian jabatan. Jadi kalau guru itu nanti ada pangkatnya misalnya penata. Nah, kemudian jabatannya adalah guru muda. Sama nanti dengan dosen juga. Jadi nanti dosen itu pangkatnya adalah lektor. Lektor itu adalah golongan 4A ke atas, ya. Atau bukan lektor kepala. Di lektor kepala dengan guru besar, ya, itu disebut dengan strata yang paling tinggi. Tapi nanti bisa jadi seseorang itu pangkatnya rendah, ya, tetapi jabatannya tinggi. Nah, misalnya nanti perpindahan dari tenaga administrasi, ya, pangkatnya masih penata, ya, 3A. Tetapi jabatannya mungkin masih lebih rendah lagi, hanya asisten ahli media. Itu setara dengan 3B, padahal dia 3C. Nah, paradigma baru itu biasanya ya yang menentukan karir seseorang itu adalah jaringan atau network. Semakin luas jaringan, semakin banyak koneksi, tapi bukan nepotisme, ya, dia akan lebih berpotensi untuk
berkembang karirnya. Nah, kemudian dari segi peran manajemen, biasanya manajemen pada paradigma lama itu bersifat umum, ya, searah. Tadi contohnya, ya misalnya di sekolah itu dari staf, kepala tata usaha, ya kan? Nah, kemudian di kepala bagian, atau guru nanti guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas. Tetapi pada organisasi modern, pada perusahaan bisa jadi itu berpindah. Makanya diperlukan multi skill spesialis. Jadi ada keahlian-keahlian khusus dan bisa jadi tidak pada lembaga tersebut saja. Jadi kalau kita kan rata-rata di sekolah itu jadi guru pertama di sekolah tersebut, wali kelas tersebut, kepala sekolah di sekolah tersebut sampai pensiun. Tapi pada paradigma baru bisa jadi berpindah sekolah, kemudian berpindah lembaga. Tidak hanya di sekolah, tapi mungkin bisa jadi nanti menjadi kepala OPT, kepala dinas pendidikan. Ya, nah, itu lebih terbuka. Nah, kemudian dalam penilaian karir itu biasanya pada paradigma lama itu adalah input. Ini melihat pendidikan seseorang, tingkat pendidikan, kemudian pengalaman kerja. Tetapi pada paradigma baru itu adalah output. Nah, bagaimana kemampuan dia menghasilkan dilihat dari kinerjanya. Ya? Nah, itu sangat berbedanya. Nah, kemudian untuk manajemen karir biasanya pada paradigma itu adalah paternalistik kebapaan. Siapa yang paling senior, siapa yang paling tua, ya, yang muda antri dulu. Padahal dalam zaman sekarang yang muda itu bisa jadi lebih berpotensi daripada yang tua. Jadi ini seloroh saya, mohon maaf, itu ya mohon maaf. Ini sebenarnya motivasi untuk meningkatkan diri saja. Ya, kalau tua itu jangan tua karena terjemur, tapi tua kita itu karena ada tambahan pengalaman, keterampilan, dan pendidikan. Itu ya, nah itu hanya seloroh guyonan saya saja agar kita ya sudah merasa puas dengan keadaan sekarang. Itu sebenarnya kita cocok. Nah, itu di konsep. Nah, kemudian di tujuan manfaat pengembangan karir di makalah Anda ini sudah terlihat, ya. Tujuan dan manfaat pengembangan karir ini tentunya tujuan karir ini dalam rangka membantu organisasi juga sekaligus membantu individu. Ya, nah, itu beberapa lihat mungkin di halaman 9 sudah ada, ya, meningkatkan kemampuan karyawan, suplai karyawan berkemampuan. Nah, jadi dari karir yang meningkat ini tentunya organisasi nanti akan mendapatkan manfaat, ya, pekerjaan dilakukan itu dilakukan lebih baik. Nah, walaupun ya seperti pertanyaan tadi pada tahap perkembangan karir, ya di awal-awal itu ada yang memiliki hambatan-hambatan, ya. Nah, jadi tadi yang Anda tanyakan tadi frustasi atau ketidakpuasan karena tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ini terkadang bagi seorang pekerja pegawai berharap seperti ini dalam pekerjaan. Ya. Nah, tentunya difasilitasi oleh organisasi dalam menerima atau realita pekerjaan tersebut. Ya. Mohon maaf kalau saya agak salah. Dulu isunya program studi Anda itu apabila Anda menamatkan S1 manajemen pendidikan Islam, Anda bisa menjadi kepala sekolah di awal-awal pendirian. Tetapi, mohon maaf, ada ketentuan pemerintah untuk menjadi kepala sekolah itu seseorang harus menjadi guru. Logikanya bagaimana memimpin kepala sekolah kalau tidak ada pengalaman memimpin guru-guru yang ada di sekolah. Ya? Nah, apalagi kita mungkin yang agak, ya bahasanya ke apa ya, berharap besar atau dalam tanda petik agak ambisi. Nah, kita harus memahami juga ya peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan organisasi. Nah, lalu bagaimana cara atau peran manajer? Nah, itu sebenarnya sudah Anda lihat di halaman
13 ya. Nah, bagaimana peran manajer dalam proses pengembangan karir. Jadi di awal-awal ini memberikan pendampingan ya. Pendampingan ini baik secara psikologis untuk menerima pekerjaan ataupun pendampingan dalam melakukan penyesuaian ya di pekerjaan tersebut ya. Walaupun nanti jangan juga pasrah terima apa adanya. Jadi manajer tetap memberikan kemungkinan pada lowongan, pada aspek karir yang mana dia dapat berkembang ya. Nah, sekaligus memberikan dukungan dan penilaian, juga berpartisipasi dalam pengembangan karir. Kalau ada kesempatan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut ya, misalnya mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka untuk pengembangan karir. Tetapi itu diarahkan kesesuaiannya dengan pekerjaannya. Yang mungkin selama ini lepas, mohon maaf, apalagi dijenjang di sekolah. Ya, banyak zaman-zaman masa-masa lalu. Yang penting yang bersangkutan pendidikan lanjut S2. Tetapi sekolah seharusnya, kepala sekolah memberikan masukan, ini program studi apa yang sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai nanti, mohon maaf, ya, guru pendidikan agama Islam melanjutkan pada pendidikan, pada S2 Magister Manajemen. Nah, ya kan? Jadi dulu itu hanya waktu awal-awal itu yang penting berpendidikan lebih tinggi, tetapi ya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Nah, sekarang itu ijazahnya bobotnya penghargaan untuk kenaikan pangkat atau karirnya lebih rendah. Nah, itu ya, termasuk nanti memberikan pendampingan, dukungan, ya, motivasi untuk pada masa-masa awal tersebut. Nah, itu beberapa tahap-tahapan karir itu ada di makalah Anda, ya. Sudah ada, tapi saya ingin juga menambahkan pendapat yang lain menurut Disler. Jadi ini tokoh manajemen, ya. Yang pertama itu pada tahap pertumbuhan, ya. Jadi pada tahap pertumbuhan itu mohon maaf, biasanya ini walaupun belum memasuki pekerjaan, jadi dia lebih awal lagi, sudah mulai keinginan untuk bekerja, biasanya pada umur 14 tahun, yang ditandai dengan adanya cita-cita. Jadi setelah kita tamat SMP atau sanawiyah, kita berpikir melanjutkan ke sekolah mana, apakah nanti ke SMK atau ke SMA. Kalau ke SMK berarti kita mengisi lapangan pekerjaan. Kalau ke SMA konsekuensinya untuk melanjutkan kuliah. Ya. Nah, kemudian di tahap kedua, masa tahap penjelajahan. Kita mencoba-coba pekerjaan. Anda umur ya 17 tahun sudah mulai bekerja, coba pekerjaan ini, coba pekerjaan ini. Biasanya itu berlangsung sampai usia 24 tahun. Nah, itu masa penjelajahan, masa mencari-cari, masa membanding-banding. Nah, setelah umur 24 sampai 44, biasanya masa penetapan. Kita menerima, juga mungkin harusnya puas dengan pekerjaan yang ada, ya, untuk bekerja kontinu. Salah satunya juga, mohon maaf, ini didorong oleh kebutuhan akan pekerjaan dalam rangka mendapatkan penghasilan. Jadi ini hanya sekedar saran atau berbagi info saja. Di usia 24-25 tahun kita sudah memasuki masa berkeluarga. Apapun pekerjaan kita akan berusaha sebaik-baiknya dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Jadi di masa sebelum 24 tadi kan mungkin kita masih sendiri, tidak banyak memikirkan tanggung jawab keluarga. Kira-kira begitu logikanya. Nah, setelah itu, setelah umur 44 tahun, baru masa pemeliharaan. Ya, masa pemeliharaan ini antara 45 sampai 60. Ya, bahkan sekarang mungkin bergeser. Ya, bergeser itu sampai antara umur 50 sampai 65. Nah, ini sebenarnya masa biasa-biasa saja lagi umur 50
55 ini ya, dalam bahasa produktivitas itu sudah berada di puncak, mulai masa menurun untuk prestasinya. Ini seiring dengan kemampuan fisik dan kemampuan jiwa. Jadi saya ingatkan ke Anda, manfaatkan masa muda sebaik-baiknya di umur mulai 50 tahun. Ya, seluruh saya kita memasuki masa PDEP. Nah, bukan partai ini. Penurunan daya ingat dan potensi. Daya ingat kita sudah semakin berkurang. Ya, kemudian potensi fisik kita juga semakin berkurang. Nah, masuk pada tahap terakhir itu ya, adalah tahap kemerosotan atau Anda menyebut dengan istilah masa karir pensiun. Nah, itu tahap-tahap dalam pengembangan karir. Ya. Nah, saya pikir kuliah kita cukup sampai di sini. Mungkin kita hanya 1 jam saja. Saya mengingat keperluan saya juga. Saya hari ini tolong doa mengikuti vaksin kedua untuk di kampus. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan Anda ajukan terhadap penjelasan saya. Boleh? Ada? Moderator, bagaimana moderator? Helmi? Saya rasa cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada? Untuk makalah berikutnya nanti sistematikanya disesuaikan sederhana saja, tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, langsung ke uraian materi saja. Ya, ini kan terlalu banyak halaman Anda ini sampai 19 halaman sampai ke daftar pustakanya pada permintaan saya kan hanya sedikit saja itu, hanya ke langsung isi saja. Jadi ini kita namanya makalah artikel ya, bukan makalah dalam pengertian yang lama. Nah, baik, kalau tidak ada, saya cek ini saya mungkin kelewatan untuk memenuhi kehadiran Anda yang belum, ya. Ihsanul Fikri 2 minggu kemarin ada apa kendalanya Ihsanul Fikri? Sehingga Anda agak terlambat masuknya. Ketiduran, Pak. Ketiduran, 2 kali ketiduran? Iya, Pak. Oh, ya. Oke, untuk informasi ya. Oke. Nanti kan ada video yang setelah di-upload Camellia, kan Anda bisa belajar ulang di situ ya, dari proses kita. Camellia ada, nanti keluar masuk Camellia, mungkin ada gangguan jaringan. Kemudian berikutnya Ahmad Helmi, belum ada masuk ini. Ada informasinya ketua kelas Ahmad Helmi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yapi Aulia juga, ini minggu ketiga tidak bisa masuk. Apa tidak punya HP Android? Jadi gini, Pak. Yapi Aulia itu kemarin sudah ada sih, Pak, dihubungin, tapi tidak ada balasan juga, Pak, dari Yapi Aulianya sendiri. HP-nya aktif? HP-nya aktif ya, Pak. WA-nya ya, oke, nanti saya cobalah. Mungkin apa ini kendalanya? Mungkin kalau ada kendala tolong dilaporkan saja ya. Kalau ada kendalanya dilaporkan saja. Saya pikir tidak apa-apa. Kita memang karena kendala lainnya kan bermacam-macam, tidak bisa hadir langsung. Ya. Oke. Ya, atau mungkin ada teman dekatnya mungkin bisa mencarikan info. Ini kan sudah sayang. Dan kalau dengan tidak hadir ini kan jatah tidak hadir sudah habis ini, sudah 4 kali dengan sekarang. Kemudian Haris Maningro, kabar? Tidak ada ya, Haris Maningro? Oh, ada, sudah masuk ya. Hadir, Pak, hadir. Ya, sudah masuk. Oke. Muhammad Igaraidi. Belum ada ya? Igaraidi tidak ada kabar. Oke. Yang lain sudah. Baik, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.